Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang morfologi Pulau Nusa Tenggara dan fisiografi Nusa Tenggara. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Septi Aulia Putri, dan rekan saya yang bernama Wenita Sari. Pembahasan di sini yaitu yang pertama, Pulau Nusa Tenggara, yang kedua, morfologi dan bentuk lahan Pulau Nusa Tenggara, yang ketiga, fisiografi Pulau Nusa Tenggara, dan yang keempat yaitu kondisi iklimnya. Pulau Nusa Tenggara. Nusa Tenggara Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Sesuai dengan namanya, provinsi ini meliputi bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Dua pulau terbesar di provinsi ini adalah Lombok yang terletak di barat dan Sumbawa yang terletak di timur. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Mataram yang terletak di Pulau Lombok. Sebagian besar penduduk Lombok berasal dari suku Sasak. Mayoritas penduduk Nusa Tenggara Barat yaitu beragama Islam. Secara geologis, Nusa Tenggara merupakan karakteristik yang khas karena terdiri dari pulau-pulau kecil yang tersebar dimulai dari Pulau Bali hingga Pulau Timur. Sunda kecil merupakan hasil bentukan dari lempeng Samudra Hindia yang bergerak ke arah utara yang mendesak lempeng Eurasia. Pulau-pulau di wilayah Sunda kecil memiliki banyak gunung api yang masih aktif. Gunung api ini merupakan jalur dari pegunungan busur Sunda. Secara fisik, Nusa Tenggara terdiri atas pulau-pulau kecil, basin, lembah, serta sungai. Berdasarkan batas relatifnya, Nusa Tenggara dapat dijabarkan sebagai berikut. Di bagian utara berbatasan dengan Laut Flores, selatan dengan Samudra Hindia, barat dengan Jawa dan Bali, timur dengan Tanimbar. Morfologi dan bentuk lahan Pulau Nusa Tenggara. Secara terperinci, jenis tanah di Nusa Tenggara Barat terdiri atas tanah latosol, aluvial coklat, mediteran atau campuran antara jenis-jenis itu. Serta secara morfologi ada tanah dataran, lipatan maupun gabungan keduanya dengan permukaan yang datar, berbukit juga bergunung-gunung. Nusa Tenggara merupakan kepulauan yang dikelilingi laut yang terletak di pesisir pantai. Hal ini juga mempengaruhi kondisi hidrologi. Secara umum, keadaan hidrologi Nusa Tenggara sangat bergantung pada curah hujan setempat. Pulau Nusa Tenggara terletak pada dua jalur geantiklinal yang merupakan perluasan busur Banda di sebelah barat. Fisiografi Pulau Nusa Tenggara. Secara geologi, Nusa Tenggara berada pada busur Banda. Rangkaian pulau ini terbentuk oleh pegunungan vulkanik muda. Pada teori lempeng tektonik, deretan pegunungan di Nusa Tenggara dibangun tepat di zona subduksi Indo-Australia pada kerak samudra dan dapat diinterpretasikan ke dalam magmanya kira-kira mencapai 165 sampai 200 km sesuai dengan peta tektonik Hamilton. Akibat tersebut, lantai dasar benua yang semula berada di bawah rata-rata permukaan daratan menjadi terangkat dan membentuk gugusan Kepulauan Sunda kecil, khususnya Nusa Tenggara. Sesuai dengan teori tektonik lempeng, Nusa Tenggara dapat dibagi menjadi 4 struktur tektonik, yaitu busur belakang yang terletak di Laut Flores, busur dalam yang dibentuk oleh kepulauan vulkanik diantaranya Bali, Lombok, Sumbawa, Komodo, Rinca, Flores,
Andorra, Solor, Lomblen, Pantar, Alor, Kambing, dan Wetar. Busur vulkanik luar yang dibentuk oleh kepulauan non-vulkanik diantaranya Dana, Raijua, Sawu, Rotis, Semau, dan Timor. Dan di bagian depan busur dibagi ke dalam dua bagian, yaitu inner arch atau busur dalam dan outer arch atau busur luar, dan bagian dalam ialah lembah yang dalam diantaranya lembah atau basin, Lombok, dan Sawu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wenita Sari. Nusa Tenggara bagian barat, kondisi geologi wilayah NTB dengan batuan tertua berumur tersier dan yang termuda berumur kuarter, didominasi oleh batuan gunung api serta aluvium resen. Secara umum, fisiografi Nusa Tenggara Barat adalah daratan 3%, laut, sungai, danau 1%, vulkanik 90%, denudasional 5%, dan kars 1%. Nusa Tenggara bagian timur, berdasarkan penyebarannya, maka prosentasi jenis-jenis tanah di wilayah Nusa Tenggara Timur terdiri dari tanah mediteran 51%, tanah-tanah kompleks 32,25%, latosol 9,72%, grumosol 3,25%, andosol 1,93%, redosol 1,93%, regosol 0,19%, dan jenis tanah aluvial sekitar 1,66%. Pemanfaatan lahan di Nusa Tenggara antara lain untuk pertanian, perhutanan, pertambangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Secara umum, fisiografi Nusa Tenggara Timur adalah daratan sekitar 10%, laut, sungai, danau 36%, vulkanik 6%, denudasional 45%, dan kars 3%. Kondisi iklim Nusa Tenggara. Kondisi iklim Nusa Tenggara Barat maupun Timur tidak mempunyai perbedaan yang mencolok. Hal ini terlihat dengan adanya kondisi alam yang hampir sama di wilayah tersebut. Misalnya, terdapat padang rumput yang luas sehingga mempengaruhi iklim yang ada. Nusa Tenggara tergolong beriklim kering yang antara lain ditandai dengan jumlah curah hujan yang sedikit dan tidak terbagi merata. Selain itu, pada daerah dengan iklim kering ditandai dengan luasnya padang rumput. Nusa Tenggara bagian barat atau NTB mempunyai iklim dengan siklus periode hujan yang singkat. Sebagian wilayahnya merupakan wilayah bayangan hujan. Nusa Tenggara bagian timur (NTT). Wilayah Nusa Tenggara Timur memiliki alam yang berbukit-bukit dengan iklim yang kering. Iklim tersebut dipengaruhi oleh angin muson dan memiliki periode hujan yang singkat juga. Sekian penjelasan dari kelompok 8. Kami akhiri. Assalamualaikum